Kuningan. Kok Kuningan ada laut? Nah, gitu ya? Pasti komentar di Instagramnya gitu. Betul. Ya. Orang bilang ini rasanya kayak di Bali. Balinya Kuningan. Iya sih. Visi misi Bupati Kuningan ya. Kuningan melesat. Kuningan melesat. Ya, Pokoknya nanti setiap Anda datang ke Kuningan pasti akan selalu ada yang beda, ada upgrade-nya ya. Ya. Yang luar biasa, saya pernah dapat klien, ini jadi nyambung nih Pak. Mereka stay di Jepang, tinggal di Ciniru, dan mereka kekeh mau nikah di sini kan. Oke. Itu luar biasa. Kita itu tahun kemarin itu mendapat kunjungan data kunjungan tertinggi yang berdasarkan dari BPS itu. Kita pertama di Cirebon Raya. Tertinggi Cirebon Raya dan keempat di Jabar. Melewati target. Melewati target Wow. ya. Itu di 4 juta kunjungan, data kunjungan itu. Kamu mau kemana-mana dulu terserah, tapi tujuan utamanya harus ke sini. Betul. Sejalan dengan keinginan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam Astacitanya bahwa membangun daerah itu harus dimulai dari desa. Maka kalau kita bicara Kuningan, desa ini mulai bergeliat. Ada UMKM-nya, kemudian wisata alamnya, wisata kuliner apalagi. Hari ini saya M. Subhan sedang berada di sebuah tempat yang sudah menjadi tren sebenarnya dari sejak beberapa waktu yang lalu di DT Etri. Nah, tepatnya kalau kita bisa lihat ini di belakang kita ini ada waduk terbesar di Kuningan namanya Waduk Dharma. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu kita tahunya ya udah Waduk Dharma gitu. Tapi rupanya begitu kita coba berkeliling, ini masuknya Desa Jagara ya. Nah, di Jagara ini juga ada beberapa tempat yang salah satunya tempat kita duduk di sini. Dan saya tidak sendiri, saya ada 2 orang spesial yang menemani kita ngobrol saat ini. Ini sebenarnya kalau kita boleh kasih tahu ini sore-sore ya. Nggak tahu nih, saya butuh waktu duduk berapa lama untuk dapat matahari terbenam nih bentar lagi. Apa kita tunggu aja dulu ya? Tunggu. Oke, tunggu aja dulu, nggak jadi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol yang pertama tentu dengan pemilik tempat ini, ownernya dari DT Etri, Teh Dian Tulip. Apa kabar? Baik, Asyifa. Sehat. Sehat. Terima kasih. Dengan senang hati. Iya, akhirnya bisa juga kita bikin podcast di sini ya, ngobrol-ngobrol ya. Deg-degan ya? Ya udah sok kita kasih waktu dulu untuk deg-degan ya. Terima kasih ya Subhan dan juga teman-teman udah datang ke sini. Selamat Udah selayaknya orang MC aja nggak apa-apa. Jangan nanti takut saingan gitu. Oke, kemudian selain ada Dian Tulip ya, Teh Dian, ada juga kalau ini saya memang harus banyak bertanya ke beliau mengenai perkembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan dari Disporapar. Ini Kabid Pemasaran. Ya. Pak Jajuli Ahmad. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Pak Kabid. Assalamualaikum. Sehat ya. Selamat sore, Kang Sehat-sehat Subhan. ya, Sampurasun. Terima kasih ini sudah berkenan hadir Ya. jauh-jauh dari kantornya ke sini, ya kan? Nah, tadi di awal saya bilang bahwa sejalan dengan keinginan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tentu saja dengan pemerintah daerah di Kuningan juga memajukan kota atau memajukan kabupaten, wilayah itu tentu dimulai dari desanya. Mungkin kita nggak sedang bicara soal BUMDes dan segala macam, tapi hari ini kita bicara soal perkembangan pariwisata. Kuningan tentu kaya dengan wisata alam, salah satunya kuliner. Oke, untuk pertama kali saya ingin bertanya ke Teh Diannya dulu lah sebagai tuan rumah ya kan. Kenapa kemudian memilih untuk membuat usaha ini? Apa ya istilahnya ya? Ini kan F&B ya Teh ya? Ya. Apa? Kenapa? Dan konsepnya gimana? Memilih usaha di sini atau memilih usaha F&B nih? F&B-nya. Dan kebetulan emang di sini keren kan ininya. Karena yang pasti suka jajan Kang. Nggak pernah masak di rumah. Tapi suka jajan, suka komen kalau beli jajanan orang. Oke. Ya. Kalau memilih tempatnya di sini karena suka laut, suka air. Di Kuningan nggak ada laut ya Pak Kabid ya. Jadi kalau orang bilang miniaturnya laut tadi, ya ini miniaturnya laut. Miniaturnya laut. This is Iya Waduk kan? Dharma. Kuningan. Kok Kuningan ada laut? Nah. Gitu ya? Pasti komentar di Instagramnya gitu. Betul. Orang bilang ini rasanya kayak di Bali. Balinya Kuningan. Iya sih, benar. Wow. Jadi akhirnya ini berarti udah ke tahun ke berapa nih? Ini adalah DT Eatery di tahun 1,5. Oh, ini Mau udah dua. setengah tahun. Oh, mau 2 tahun. April nanti
April kemarin berarti kita 1 tahun. Sekarang kita di bulan September 1,5 tahun berarti Kang. Oke. Ya. Kalau nanya kenapa harus ke sini, saya harusnya nanya ke customer ya. Betul. Kenapa mereka mau ke sini lagi? Tapi Biar- kalau apa ya? Kalau dari pemiliknya sendiri kira-kira kenapa ya orang harus ke sini itu kenapa? Kenapa orang harus ke sini? Orang yang belum pernah ke Bali, Pak Kesini Kabit aja sudah dulu. pernah ke Bali belum Pak Kabit? Oh sudah dong. Sudah ya? Kang Suban? Udah. Udah, sombong juga nih ya. Ya, emang Jadi ada orang- tanda-tanda sombong sih. Nah, orang yang belum pernah ke Bali, rasain dulu ke sini. Oke. Nah, jadi, oh Bali nih rasa-rasa seperti ini ya, begitu. Jadi Terus, atmosfer Bali itu ada di sini lah Ya. gitu. Nah. tadi pertanyaannya apa kan saya lupa. Aduh, saya juga lupa tadi. Kenapa harus Kira-kira ke sini? kira-kira kalau menurut yang punyanya sendiri, kenapa ya orang harus ke sini? Oke, yang pertama nongkrong di sini kita bakal ngerasain sesuatu yang beda dibanding resto ataupun kafe lainnya. Itu dia. Resto kita ini nempel banget sama Waduk Dharma. Ini nempel banget Iya, Kang ini airnya di Kang. bibir banget ini. Di bibir Bener. banget. Heeh. Sambil mancing juga sebenarnya bisa Kang. Bisa. Iya. Kemudian kenapa juga orang harus ke sini? Yang jelas di sini makanannya enak, Pak Kabit. Wow. Orang mungkin kalau lihat dari bangunan depan terkesan ini hanya tempat kopi, tempat cemil-cemil biasa, tapi ternyata di sini banyak makanan berat. Juga. Makanan Ya. berat. Kita di sini ada menu jagoan, ada bancakan Kang. Kalau bancakan seafood mungkin sudah biasa. Udah biasa. Kita bancakan seafoodnya plus tutut. Tututnya ini asli dari Dharma. Dari Dharma. Itu Ada yang yang pernah makan tutut ya? Ini harus nyobain berarti. harus. Nanti kita buat ya Kang ya. Ya, ini, bentar ya. Selain itu makanan-makanan di sini tuh emang best banget Kang. Selain bancakan ada guramenya, kemudian ada udang, kemudian makanan-makanan berat lainnya yang sebenarnya di sini bukan cuma kafe ataupun resto buat nongkrong barengan sama teman-teman muda, Oke. tetapi untuk family pun ini Ya, sangat family cafe lah. ya, Nah, sangat friendly direkomendasikan. gitu ya. Betul. Oke. Oh gitu. Jadi memang konsepnya tuh akhirnya buat kalian yang belum pernah ke Bali datang dulu ke sini kayak gitu ya. Ke Bali kan tiket pesawat mahal ya, Pak Juli. Iya. Heeh. Betul Iya betul. Jadi ke Bali yuk. Sekarang. Oke. Jadi tapi kalau tantangan dulu deh saya sebelum ke Pak Kabid ya. Membangun ini udah jalan 1,5 tahun mau 2 tahun. Apa saja yang tercatat oleh Teh Dian nih tantangannya? Tantangan ya. Di 7 bulan pertama sih tantangannya sebenarnya dari kita sendiri sih Kang. Di dalamnya. Iya betul, karena memang awal kita nggak pernah nyangka ini luar biasa banget. Ketika kita buka, ini kita kayak modal nekat Kang Subhan, Pak Kabid. Ya udahlah Bismillah jalan. Ternyata Kang, itu kita di 7 bulan pertama itu antrian setiap hari Kang. Itu bener-bener sampai keluar Kang. Sampai keluar, sampai parkiran Kang. Iya, iya. Itu yang menjadi tantangan kita, akhirnya kita di dapur bermasalah lah, penyajiannya, platingnya lah. Intinya masalahnya cuma di dalam Kang. Gitu Kang. Tantangan setelah 7 bulan, Wah. ya kompetitor Kang. Oh iya, karena waktu Ya. itu kan sendiri banget kan di sini kan Betul. waktu itu ya. Waktu Tapi pertama mungkin kali. untuk yang lain-lain restonya tidak sebesar ini Kang. Mungkin hanya warung-warung kecil. Tapi setelah di Jagara Dharma menjadi pusat, salah satu pusat wisata mungkin ya, Ya. Pak Kabit Betul. bilangnya. Ya sekarang makin menjamur Kang. Itu sekarang tantangannya bagaimana caranya kita tetap bisa menarik para customer untuk tetap memilih DT3 sebagai kunjungan wisata kulinernya para tamu. Tujuan utama. Tujuan utama. Jadi tujuan utama nih, Ya, tujuan destinasi utama. utama Ya. gitu ya. Kamu mau kemana-mana dulu terserah, tapi tujuan utamanya harus ke sini. Betul. Makanya kemudian yang di setnya adalah dari soal pelayanan, menu dan Ya. seterusnya ya. Ada menu yang Anda hanya bisa dapatkan di sini kan Ya. gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Betul, ya. Kang. Oke. Nah itu tantangannya. Teh ngerasa nggak sih Teh kalau punya usaha seperti ini tuh secara tidak langsung juga Teh Dian memberdayakan orang-orang sekitar, anak-anak muda sekitar dan seterusnya Teh. Ngerasa nggak kalau itu? Memang kebetulan Kang, karyawan di sini rata-rata memang kita dahulukan orang seputar sini Kang. Oh, Gitu Kang. mulia sekali. Masya Iya. Allah. Tabarakallah. Pemberdayaan itu ya. Pemberdayaan. Sangat keren. Hampir semuanya jadi anak-anak sini. Ya, untuk waiters, kasir. Cuman kalau untuk chef, barista memang Memang meng-hire khusus ya. ya. Tapi ada juga barista yang tadinya bukan barista, akhirnya dia belajar asli orang sini dan sekarang mah kopinya jadi juara lah buat Oh iya. dia. Oke, saya ke Pak Kabid dulu deh.
Pak Kabit, Siap. ini kan banyak sekali bermunculan tempat-tempat wisata, baik itu memang wisata alam yang kemudian di dalamnya juga ada kuliner seperti di sini gitu ya. Dampaknya besar nggak sih Pak Kabit untuk perkembangan pariwisata di Kuningan? Artinya kita tiba-tiba punya banyak tempat wisata baru yang kalau kita bicara wisata zaman dulu kan kita udah kelihatan nih, Waduk Dharma, Cibulan, apalagi misalnya Palutungan, Linggarjati. Gitu. Kalau sekarang kayaknya nyebutnya banyak banget Kuningan. Iya, betul banyak banget. Efeknya gede juga ya Pak Kabit? Ya, izin Kang Subhan ya, Enggak. ini juga nih owner DT3 ya, Siap. Teh Dian ya. Izin sebelumnya saya mewakili Pak Kadis ya, Kang Subhan ya. Tadi ya betul banyak berbunculan sekarang ya, banyak ya newbie ya, newbie kan. Ya tentunya sangat berpengaruh. Ditambah karena Kuningan ini posisinya sangat strategis sekarang, sangat strategis karena pertama Kuningan itu masuk sebagai kawasan rebana. Kawasan rebana adalah itu dari pusat itu karena kawasan yang diutamakan untuk pembangunan fisik, pembangunan gitu. Artinya akan semakin diperhatikan gitu kan. Khususnya di bagian timur Jawa Barat, Kuningan itu. Yang kedua mungkin ini karena Kuningan ini sekarang ini mudah diakses. Pertama ada BIJB ya, BIJB itu jadi orang mungkin dari kapal pesawat ada BJB. Terus dari air ada Pelabuhan Patimbang. Iya. Jalur darat akses tol Cisundawu dan Cipali ya. Betul. Jadi semakin mudah untuk ke Kuningan. Jadi mungkin ya ini termasuk Teh Dian ini mungkin hayu lah maksud berlomba-lomba untuk menciptakan satu kreasi ya. Kebetulan ini tadi sudah saya perhatikan dari 2 tahun yang lalu ya. Sudah keren wah. Saya juga udah mendengar saya juga sudah berapa kali ke sini keren nih. Ini selalu ada yang berubah ya Pak? Berubah. Kabit, ini kesini, ya? Posisinya piu ya di piunya di dekat Waduk Dharma gitu kan. Tadi kalau bertanya sangat berpengaruh Pak. Karena ini banyak orang yang antusias akhirnya ini tentunya menjadi kontribusi buat Pemda ya. Karena bagi saya di bidang pemasaran pariwisata di Semarang Kuningan itu KPI adalah data kunjungan wisatawan. Data kunjungannya? Iya, data kunjungan. Jadi betul. Semakin bertambahnya tempat-tempat yang baru, itu semakin bertambah juga kunjungan-kunjungan wisatawan. Jadi efek dominannya itu sangat bertambahnya kunjungan wisatawan itu akan berdampak ke dalam pendapatan asli daerah, PAD pastinya, dan ekonomi. Jadi kan itulah ini sangat berpengaruh, gitu, sangat berpengaruh. Bermunculannya tempat-tempat wisata baru di desa itu juga kan mulai dirasakan mungkin ya kalau di Kuningan mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ya. Tiba-tiba apa ya, kalau kita bikin kurva tuh set gitu, cepet banget ya. Itu kalau dari sudut pandang dinas itu lebih memudahkan kerjaan orang dinas nggak sih? Tenanglah, makin banyak nih tempat wisatanya. Atau jadi tantangan baru nih? Yang satu ya menjadi tantangan tentunya. Tantangan bagaimana kita cara mengelaborasi ya. Kita juga harus memperkuat dari segi monitoring dan pengawasan. Karena bagaimana caranya tidak terlepas dari produk pariwisata gitu kan. Karena produk pariwisata itu berdasarkan aturan dari pusat itu harus sabta pesona, yaitu harus bersih, indah segala macam. Itu harus pokoknya di mana ada daya tarik wisata yang baru itu harus menjunjung tinggi prinsip sabta pesona supaya tempatnya bersih, pengunjungnya juga enak gitu. Dan yang paling menarik ini ya untuk mudah ya. Kita mudahnya itu terus terang ini dengan adanya beberapa DTW di Kuningan ya. Daya tarik wisata, kuliner, akomodasi. Kita itu tahun kemarin itu mendapat data kunjungan tertinggi yang berdasarkan dari BPS itu. Kita pertama di Cirebon Raya. Tertinggi Cirebon Raya dan keempat di Jabar. Melewati target? Melewati target ya. Itu di 4 juta kunjungan, data kunjungan itu. Sekitar 4 juta kunjungan gitu. Itu juga disumbang dari tempat-tempat baru. Iya, tempat baru dan mungkin tahun kemarin juga terlepas juga dari event-event. Kita juga mungkin dari event-event pariwisata ya. Contoh mungkin alhamdulillah ini kemarin juga alhamdulillah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan event terbesar itu Tour de Linggarjati. Itu dilaksanakan selama 3 hari ya. Itu pertama juga ada semacam city tour ke tempat pariwisata. Jadi itu ada wisatawan dari Malaysia, dari Iran, dan dari Singapura dan Australia. Wow. Itu 4 negara itu. 4 negara. Kebetulan untuk pesertanya itu kurang lebih ada
375. Nah, itu peserta ya. Peserta belum lagi official-officialnya. Jadi dari event contohnya dari event terbesar TDL itu wah mungkin ya kalau di data kami juga sebelum lagi mendata ini ada sekitar 800 wisatawan gitu kan. Berarti yang kan kemarin datang. Iya, yang namanya pembalap kan itu kan sama kan. Intinya wisatawan dari luar berkunjung ke Kuningan. Betul. Itu kan sangat berdampak, Pak. Oke. Event-event besar seperti TDL kemarin, Tour de Linggarjati itu juga tidak bukan event pertama kali yang dilakukan. Itu tahunan dilakukan oleh Kabupaten Kuningan. Ini adalah tahun ke-8. 8. Ya. Seberapa efeknya dirasakan, Pak? Wah, itu ngaruh banget karena di luar eventnya ya. Artinya pasca event itu apa yang dirasakan dari kan ya mungkin ya ini lebih ke ini ya mungkin ke UMKM juga ya ikut karena hidup ya mungkin pada ya jajan-jajan gitu yang nonton. Yang pertama juga ini lebih ke pelaku jasa usaha pariwisata, hotel-hotel pada penuh gitu iya ya. sih. Hotel-hotel pada penuh, kuliner gitu kan. Habis itu mungkin setelah pasca dan sebelum dan sesudahnya juga kan pasti mungkin jalan-jalan ke tempat wisata karena kita juga ikut mempromosikan pariwisata di Kabupaten Kuningan seperti itu. Ya karena mereka sebelum balap atau mungkin setelah balap nunggu perjalanan pulang mereka sempat keliling-keliling dulu ya. Yang pertama hari pertama saya membawa atlet dari luar itu jalan-jalan dulu. Mungkin sampel itu pertama ke Buah Naga Kuning. Oh iya. Buah Naga Kuning, Sangkan Urip, terus ke Cibulan dan Gedung Kuningan Linggarjati. Karena waktunya mepet, saya wah cari yang mudah diakses aja. Yang mudah diakses. Gitu. Harusnya ke sini ya, Kang ya? Harusnya ke sini. Nanti tahun depan ya. Emang ke sini enggak? Nanti tahun depan ya. Tahun depan lah. Betul. Tahun depan berarti. Betul. Oke. Teh Dian, bahwa ketika ada satu tempat baru di desa, bentuknya apapun itu, mau wisata alam, wisata kuliner, apapun itu, orang kemudian juga akhirnya mengenal desanya, ya kan? Kalau Teh Dian ngerasain itu juga nggak sih? Teh Dian ngerasa bahwa gara-gara ada tempat-tempat usaha di sekitar sini, termasuk juga ada DTI Tri, juga mengangkat nama desanya sendiri. Terangkat nih, orang jadi tahu. Oh, kalau sama ini kan apa ya? Kalau kita ngomong Waduk Dharma, yang disebutnya kan Objek wisata. Yes. Kemudian ya Desa Dharmanya mungkin orang tahunya. Rupanya di sini tuh si waduknya ini dikelilingi oleh berapa desa ya? Ada sekitar 9 desaan lah. Banyak sekali ya. Termasuk juga Jagara. Merasa terangkat nggak kalau dari sudut pandang Teh Dian begitu muncul usaha-usaha ini? Pasti, Kang. Karena betul, Kang, selama ini kan orang tahu Dharma ke objek wisata. Ya udah, ini betul. gitu. Nah, sekarang orang udah tahu DTI Tri itu di mana sih? Yang jalan desa ke kiri ya, sebelum objek wisata Waduk Dharma ya. Tapi sebenarnya objek wisata Waduk Dharma pun masuk ke desa Jagara. Sebenarnya Kang, ya. Ya mungkin sekarang lebih ke explore aja nih, Kang, jalanan desa ke. Nah itu, jadi kan artinya ada efek positifnya ketika ada tempat-tempat penyertanya begitu ya. Kalau kemarin kan emang benar-benar terpusat kan dulu. Jadi terasa sekali ya. Terasa, Kang. Tapi setelah itu kan justru begitu ada tempat-tempat besar seperti DT, akhirnya di sekitaran juga banyak bermunculan. Ya. Merasa jadi kompetitor nggak? Kalau dibilang sebenarnya gini, Kang, kalau kompetitor itu ada plusnya ada minusnya ya, Pak Kabit. Plusnya kalau dari Pak Kabit pasti seneng karena lebih banyak. betul. Mungkin plusnya bisa dijadikan kita sebagai bahan evaluasi. Resto kita ini kurang apa sih? Ya minusnya, ya tapi terbagi. Tapi kita harus percaya kalau rezeki dari Tuhan itu luar biasa, Kang. Itu aja lah, Kang. Diatur lah. Ya. Tapi syukurnya kita tuh kalau kita positif ya begitu ya, Kang Subhan, Pak Kabit. Ya berarti resto kita ini membawa keberkahannya bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk orang yang ada di seputaran Desa Jagara ini, Kang. Betul. Akhirnya kan mereka pada semangat jualan kopi gunting, jagung bakar, tutut kan. Waduh, bener sih. Gitu, kan. Sepanjang jalan menuju ke sini ya kan banyak banget orang-orang juga akhirnya membuka usaha dalam bentuk apapun ya. Betul. Jualan segala macam. Artinya itu bahkan yang usaha ada efek. Ini toilet umum pun akhirnya ada beberapa, Kang. Oh iya. Lucu ya, Kang? Enggak, mungkin mereka tuh waktu kita belum ada, maksudnya DT dan kawan-kawannya nih. Iya.
mereka mungkin nggak kepikiran kan untuk punya usaha itu. Iya. Akhirnya dengan adanya beberapa yang besar membuat mereka kayaknya ini oke nih kalau buka usaha-usaha yang seperti sekarang ya di sepanjang jalan itu. Artinya benar-benar berdampak terhadap lingkungan. Teh Dian kepikiran sampai ke situ nggak waktu buka ini? Bakal banyak yang enggak, Kang. Nggak justru ya? Dulu tuh pas di saat beli tanah ini tuh karena nggak tahu ya Kang ya, jadi perdebatan. Kebetulan memang harganya tidak umum Pak Kabid, tidak umum dengan yang lain. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Orang tuh jangan. Kalau saya kan tipikalnya kekeh Pak, kekeh ya udah beli gitu, beli udah gimana nanti. Dan nggak tahu nih, nggak nyangka juga jadi duar, ya nggak nyangka lah Kang. Tadinya dilarang Kang, tapi ternyata akhirnya sekarang diikuti Kang. Oh diikuti. Bahkan kabarnya sedang siap-siap membuka sesuatu yang baru. Amin. Ya. Masih daerah sini? Masih dari sini. Tapi kenapa kok ya masih di usaha atau bisnisnya itu masih di seputaran nggak jauh dari pariwisata situ? Memang niche-nya di situ ya Cinta kayaknya. ya Kang ya. Sebenarnya karena kita pernah ngejob bareng juga Kang. Sering dikasih job juga ya Pak Kabid. Kita nih sering MC ke tempat-tempat wisata gitu ya Kang ya. Event di mana. Kayak seru ya punya Coba usaha. kalau saya punya Nah, gitu Iya, ya. kenapa saya nggak jadi ownernya gitu kan. Nanti kan saya bisa minta tolong Kang Supan tolong MC di tempat saya gitu ya Kang ya. Sorry ya bukan jadi partner lagi nih Kang. Yes, sekarang mitra. Kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Tapi harga udah naik sih. Ikutin UMR aja. Oke gitu, Gitu, ya. Kang. Jadi ya pasti sih kayaknya emang di awal nggak kepikiran akan sebesar ini ya. Dan Kita juga lagi ini nih Kang. Lagi perluasan ke sana Kang. Oh ini yang Ya. ini? Nanti kita akan pugar atau apa nih bahasanya? Kita akan Iya, bongkar. nih, Insya Allah kita sambungkan ke sana nih Kang. Maksudnya DT diperluas atau ada nama lain? Saya mau bikin hotel bintang 10, ada nggak nih Pak Kabid? Bintang 7 aja Amin, pusing. amin. Oh, udah kita aminkan dulu aja lah. Aminkan dulu ya. aja. Sekarang kita bicara soal magnet deh. Saya ke Pak Kabid lagi. Bagaimana usaha-usaha di Kabupaten Kuningan, terutama di bidang pariwisata, itu mereka bukan hanya buka usaha kemudian mendapatkan keuntungan, bisa mempekerjakan banyak orang, tapi juga bisa menjadi magnet orang untuk mau datang ke sini, Pak. Ya. Ada treatment nggak? Walaupun memang kita sadar pemiliknya kan pribadi-pribadi nih. Iya betul. Bukan korporasi yang Iya. tiba-tiba mereka bikin di Kuningan gitu. Ini pemiliknya pribadi-pribadi. Ya. Gimana cara treatmentnya supaya juga menjadi magnet? Ya. Mungkin gini ya. Untuk pariwisata sekarang ini emang lagi bisnis yang menjanjikan ya. Apalagi Kuningan ini sekarang kalau melihat dari RPJMD itu ya, rencananya Kabupaten Kuningan 5 tahunan itu yang paling dominan untuk menarik perekonomian itu di Kuningan sudah diterapkan dari sektor pariwisata dan pertanian. Oke. Tentunya mungkin nanti pemerintah daerah ke depan akan lebih fokus ke pariwisata dan pertanian. Nah, terkait untuk menarik ya magnet, ini saya harapkan ini kepada pelaku jasa usaha pariwisata ya, termasuk Teh Dian ini di bidang kuliner ya, itu teruslah membuat satu inovasi, kreativitas ya, terutama kolaborasi dengan pihak-pihak lain tentunya, bagaimana caranya agar kuliner ini bisa dinikmati, mungkin bisa viral lah. Yang pertama mungkin ini lebih ke tuntutan zaman ya. Sekarang udah era digital. Kita tingkatkan digitalisasi pariwisata. Kita medsosnya terus dari segi SDM-nya harus lebih melek gitu. Kebetulan ini kami juga karena kami di bidang pemasaran itu tugasnya mempromosikan pariwisata Kuningan. Tentunya di dalam produk pariwisata itu tentu ada namanya jasa usaha pariwisata. Ya. Itunya makanya kami juga sudah membuat mungkin dari tahun kemarin ya, namanya tourism, Kuningan Tourism ya. Kuningan Tourism itu mungkin nanti sebentar lagi ini akan di-launching seizin Pak Bupati mungkin itu. Nanti mungkin Teh Dian bisa bergabung juga nih
bisa Ada di bergabung dalamnya juga gitu di ya. dalamnya. Kita punya platform digital. Jadi kalau bicaranya ini kayak Traveloka ya, tapi Travelokanya khusus Kuningan. khusus Kuningan. Khusus Kuningan. Khusus Kuningan. Jadi ini kebetulan sudah rilis di Android, kalau Android ya sama App Store ya. Mungkin ada beberapa dekat. Kami sedang bagaimana caranya kita door to door ke daya tarik wisata. Ayo ikut gabung gitu kan. Nanti mungkin pada waktunya dalam waktu dekat izin dengan oleh Pak Kadis dan Pak Bupati akan launching untuk bagaimana caranya promosi pariwisata Kabupaten Kuningan ini sudah rilis ya di App Store dan di App Store ini bisa terlihat. Cukup satu kali sentuh dia sudah bisa muncul semuanya. Mulai dari titik lokasi, nah bagaimana kita ke arah situ satu kali sentuh. Informasinya detail gitu kan, ada dari produk-produknya, terus dari event gitu kan, dari medsos itu semuanya sudah komplit. Bahkan sampai booking dan pembayaran online. Pembayaran online. Udah tinggal datang gitu. Kalau aja. Jadi nginep ya kan. Jadi nggak usah tanya-tanya ke siapa, tinggal buka. Tinggal buka. Download di Android atau di Sudah App ada Store. semua di situ. Sudah ada semua di situ ya. Turisme Kuningan gitu. Tinggal satu klik udah. Klik langsung ditujukan ke peta itu. Oke. Seperti itu. Karena yang menarik itu tadi saya sempat lihat sih sebentar. Jadi saya spill sedikit. Jadi si aplikasinya itu sepertinya memang dia based on Google Map ya. Ya, Jadi Google Map. ketika saya duduk di sini nih, ini daerah Jagara, maka informasi yang pertama akan kita lihat adalah daerah Kuliner terdekat. kuliner terdekat, destinasi terdekat dari sini. Wah, asik tuh. Asik. Cuma ya nanti kita lihat deh tantangannya apa, nanti kita akan lanjutkan untuk membuat sebuah aplikasi sesimpel itu. Karena kalau bicara aplikasi itu, Pak Kabid, tentu salah satunya gimana nih kita punya aplikasi yang antar mukanya itu friendly ya kan, Ya, user friendly gitu. Dibuka siapapun enak gitu, makanya nggak itu. bikin pusing. Iya. Harus gimana? Iya, gimana? makanya itu karena kan sekarang generasi Gen Z ya. Jadi Generasinya saya emang udah lebih memantau. visual ya. Wah, kayaknya lebih asik nih kalau bisa langsung diakses di Android dan di Apple gitu kan. Ya, semua kalau saya lihat mungkin di umur sekian juga sudah punya Android kan, Iya. sudah punya Apple. Jadi ya tinggal download aja lah. Tinggal download aja. ke Kuningan. Insya Allah itu informasinya Sesegera mungkin sesuai. launching ya? Segera mungkin lah, segera mungkin. Oke. Kami sesegera sekarang mungkin launching. sedang bagaimana caranya dari tarik wisata itu, ayo ikut gabung gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan karena tadi sebenarnya kalau kita bicara efek domino sebenarnya udah ada. Begitu ada tempat ini, ada tempat-tempat selain DTI Tri yang besar-besar di jalur ini, maka kemudian muncullah tuh ada UMKM-nya jalan, bisnis toilet coba jalan gitu segala macam, pokoknya banyak lah. Jadi efek dominonya lumayan besar. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kami potret, nanti kita akan tanyakan ke narasumbernya langsung. Kami akan segera kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dilihat perekonomian di Kabupaten Kuningan itu terus terasa paling tidak di beberapa tahun terakhir ini karena bukan hanya tempat wisatanya makin banyak, UMKM-nya juga makin banyak, makin menggeliat, pendampingan di mana-mana di banyak sektor, sehingga kita bisa melihat naiknya tuh terasa gitu. Nah kalau kemudian kita coba tanya ke Disporapar, dengan banyaknya orang membuat inovasi-inovasi usaha seperti ini Pak, jenis-jenis kafe, kopi shop ya, kemudian ada kopi shop tapi di dalamnya emang benar-benar dia itu semua kalangan bisa masuk ya kan. Tadi apa family cafe ya kan, ini masuknya juga begitu. Kalau dari pandangan Disporapar itu gimana dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat? Ya,
baik tentunya dengan tadi ya bermunculan inovasi-inovasi yang diadop oleh pelaku jasa usaha pariwisata itu ya sangat membuat Kuningan ini sangat berdampak ya. Tentunya Kuningan akan semakin eksis mungkin tentunya di dunia pariwisata ya. Itu saya berharap mungkin dari dunia pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian karena dampaknya tadi bisa langsung ke pajak dan penghasilan asli daerah. Mungkin yang lebih menarik mungkin Kuningan juga ini tentunya di Desa Jagara ini. Jagara. Saya tadi dapat setelah koordinasi dengan Ketua BUMDes Jagara dan Pak Kubu Jagara itu Desa Jagara ini, Desa Wisata Jagara ini sedang mengikuti lomba desa wisata nasional. Wow. Ya. Nasional? Ya, kebetulan ini penyelenggaranya adalah Kementerian Desa. Ya. Ini sudah beberapa kali tahapan. Oke. Tahapan ya. Mungkin ada 3, 4, 5 kali tahapan lah. Tadi saya cek, saya koordinasi dengan Ketua BUMDes ini. Sekarang alhamdulillah Desa Jagara ini, Desa Wisata Jagara ini sudah masuk 3 besar. Wow. 3 besar. Tentunya mungkin ya, salah satunya dari DT ini juga mungkin ya. Jadi. Ya, wisata-wisata yang berada di Desa Jagara ya. Jagara Evo Park, DT Teri, ada Waduk Dharma juga gitu, ada Pipir Cai juga mungkin ya. Banyak lah tentunya mungkin ini tak terlepas juga dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dari pemberdayaan masyarakat terhadap wisata-wisata yang ada di pinggir Waduk Dharma ini. Mudah-mudahan sudah masuk 3 besar, mudah-mudahan bisa juara 1. Wow, amin. Kita akan amin. nantikan Desa Wisata Jagara itu akan keluar sebagai juara pertama ya, kita nantikan bismillah gitu ya. Mudah-mudahan Kuningan gitu ya. Melesat terus. Ya, benar Kuningan ya. Sesuai dengan visi Bupati Kabupaten Kuningan melesat. Oke. Pak Jajuli, Pak Kabid, treatment bagi tempat-tempat usaha baru. Kan kalau di Kuningan tuh ya tentu ada tempat wisata yang memang dia sudah settle, udah bagus sejak lama, udah legend mungkin. Tapi di beberapa di antaranya ada yang masih baru. Ya. Baru mulai, bahkan sedang mulai merintis dan segala macam. Ya. Saya yakin treatmentnya kan beda-beda tuh. Beda-beda. Dari dinas. Ya. Sejauh ini apa yang diintervensi oleh dinas supaya tetap bagus? Kalau saya tentunya dari segi ini ya. Pertama infrastruktur ya. Infrastruktur itu harus termasuk infrastruktur menuju ya. Iya, menuju. Itu karena kita udah bagus ya jalan. Alhamdulillah bagus. Dari 2 tempat ini udah bagus ya. Sudah bagus, jalan baru, jalan mulus lah. Yang pertama sih infrastruktur, yang kedua tetap ya di SDM, pelayanan. Bagaimana kita cara menjamu tamu-tamu, khususnya karena kan kebanyakan wisatawan. Kita mungkin harus lebih bisa meyakinkan mereka gitu, lebih enjoy gitu kan. Yang ketiga tetap ya kita sekarang di dunianya promosi. Karena kebetulan saya di bidang pemasaran ya. Itulah SDM itu sekarang harus benar-benar melek. Harus sering melototin Instagram, TikTok-nya, website-nya gitu kan. Pokoknya harus sering harus sering update gitu kan. Ya, yang selanjutnya mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Hadir juga di event-event pariwisata gitu, supaya semua orang tahu gitu lah. Semua orang tahu. Ya, tinggal ide kreativitas itu tetap terus ini kan. Tapi dalam rentan waktu beberapa tahun ke depan, kelihatannya masih akan terus bermunculan yang baru-baru nggak, Pak Kabid? Oh, masih. Masih ya? Saya terakhir itu mendata dengan BPS, ada kajian juga dengan Unpas dan UPI, itu potensi pariwisata Kuningan itu ada di angka 301. 301. Cuman mungkin nanti yang bagaimana caranya, yang sudah siap layak jual, ada yang masih rintisan. Gitu. Makanya nih nanti yang sudah siap layaknya saya masukin ke Kuningan Tourism, platform digital gitu. Jadi kan semuanya itu terbaca gitu, produk-produknya, pokoknya tampilkan foto-foto terbaik, tampilkan produk-produk terbaik gitu. Tampilkan harga-harga terbaik juga, promonya juga gitu. Pokoknya sekali klik tuh udah langsung keluar semua informasinya ya. Makanya kalau ada event juga kita punya slot. Kalau ada event apa tampilkan. Jadi karena ini ngeling ya. Ketika
daya tarik wisata ngupload itu semuanya akan tahu wisata-wisata yang lain gitu. Gitu. Oke. Seperti itu. Strateginya nih, kan udah banyak nih. Bahkan kemudian beberapa tahun ke depan proyeksinya ya 300-an lebih lah Ya, harus ada tempat wisata baru dalam bentuk apapun. Strateginya gimana Pak Kabid supaya yang sudah ada juga nggak mati? Ya. Mungkin ya tadi ya, ide kreativitas. Coba bikin paket wisata. Kita kolaborasi ya. Mungkin tadian kolaborasi dengan hotel-hotel yang ada gitu. Dengan wisata-wisata di sini kan banyak, ada Bagarurung contoh. Ada tadi Pipir Cai. Itu kolaborasi jadi kita mungkin lebih menganjurkan kepada pelaku jasa pariwisata itu lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah membuat paket wisata, Pak. Paket wisata itu berarti kita harus kolaborasi dengan beberapa pelaku jasa usaha yang misalnya mulai dari akomodasi, kuliner, terus daya tarik wisata. Itu coba dibikin paket, dibikin paket. Jadi si wisatawan itu nggak bingung, Pak, udah harga sekian sudah bisa ke sini, ke sini. Nah, udah bisa ke sini gitu ya. Dan saya minta kalau udah jadi, saya minta flyernya. Saya bantu promosikan di platform Tourism Kuningan. Di platform Tourism Kuningan semuanya bisa diakses, dilihat ya, di dengan situ mudah. ya. Semudah itu. Iya. Woi, mantap sih. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke soal tantangannya dulu deh. Walaupun tadi di awal mungkin kita bicara juga tantangan Pak Jajuli. Karena ke depan kan makin akan ini ya, tantangannya pasti makin akan besar nih. Ya. Sekarang mungkin orang menggandrungi sosial media, maka semua itu harus ada di sana. Iya, betul. Semua harus bisa diakses dan seterusnya. Makin ke depan kan tentu tidak akan berhenti di situ. Yang akan terus dilakukan oleh Disporapar dalam hal ini khusus untuk engagement dari tempat-tempat wisata kita tetap bagus tuh gimana? Ya, mungkin tantangannya mungkin kami dari segi ini ya, pembinaan. Dari segi pembinaan, kami juga terus mungkin akanlah terus melakukan pembinaan kepada pelaku jasa usaha pariwisata ya. Bagaimana caranya? Satu, pertama tadi untuk tetap mengutamakan prinsip sabta pesona. Kedua, tetap dari segi SDM gitu kan, SDM. Yang ketiganya dari segi kreativitas untuk mempromosikan gitu kan. Tetap kami juga bagaimana caranya membina kerjasama, trik-triknya. Apalagi kalau saya di bidang pemasaran, mungkin saya akan lebih berhubungan dengan para marketing. Para marketing, saya ke depan mungkin akan mengumpulkan para marketing. Ayo bagaimana kita bahas, bagaimana kerjasama promosi. Gimana, ayo. Jadi kalau ada promo-promo, ayo kita bikin paket wisata, bikin apa, ayo. Jadi saya ingin bikin komunitas marketing pariwisata, karena saya di pemasaran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya mungkin ya lebih ke kolaborasi gitu, kolaborasi aja kita lebih intens aja gitu. Selain tingkat kunjungan wisata yang mungkin targetnya harus lebih tinggi, apalagi nih harapannya? Harapannya mungkin ke depan ini yang pertama ya, saya di pengembangan desa wisata, Pak. Pengembangan desa wisata mungkin yang sudah diesakan di Disporapar ada kurang lebih 5, mungkin bisa bertambah ya, khususnya di bagian timur. Bagian timur itu banyak desa-desa wisata-wisata yang belum bisa diangkat, mungkin karena segi infrastruktur ya, mungkin ke depan agak sedikit merambah ke timur. Di sana juga ada di Subang itu ada pemandian air panas, itu potensi banget itu. Jadi mungkin wisata-wisata yang di sana akan lebih kita bina, kita mungkin kalau misalkan ada anggaran kita bantu gitu, nah, seperti itu. Kita lebih ke bagaimana caranya mengangkat wisata-wisata yang masih rintisan gitu, lebih ke mandiri, bisa mandiri gitu, seperti itu. Masih tersembunyi gitu. Masih aslinya. Terus gitu ya. satu lagi mungkin ke depan ini dalam rangka mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Kuningan, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, itu Kuningan Melesat ya. Ada 10 program unggulan mungkin ya. Tapi terkait pariwisata itu ada Natadaya. Natadaya itu adalah menata alun-alun desa. Bagaimana alun-alun desa itu kita tata dan bisa menjadi pusat ekonomi dan daya tarik wisata. Oh iya. Jadi di setiap kecamatan itu pasti punya dong. Pasti. Alun-alunnya. Nah, contohnya Cilimus. Cilimus itu udah keren, udah banyak. Nah, itu bagaimana caranya kita poles dari segi sentuhan pariwisata. Bagaimana caranya itu agar bisa menjadi pusat ekonomi
ekonomi dan daya tarik wisata gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu ada pasar raya juga. Pasar raya itu ada semacam ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi dan usaha rakyat di situlah. Jadi ada destinasi wisata, ada pasar rakyat, ada di semua UMKM terlibat di situ. Jadi perekonomian itu muncul. Itu mungkin nanti ke depan kami juga mungkin punya target dari Disporapar nanti karena di Disporapar itu ada 3 bidang. Ya. Ada bidang destinasi, bidang industri pariwisata dan aircraft dan bidang pemasaran. Nah, jadi kami mungkin nanti 3 bidang ini akan bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan tadi Nata Daya dan Pasar Raya. Untuk mendukung program unggulan visi misi Bupati Kuningan ya. Kuningan melesat. Kuningan melesat. Ya, pokoknya nanti setiap Anda datang ke Kuningan pasti akan selalu ada yang beda, ada upgrade-nya ya dari sisi pariwisata. Ini sebelum acara ini berakhir saya ingin berikan kesempatan nih Teh Dian supaya orang juga yang belum pernah ke sini. Ini kita kasih kesempatan buat promo ya, nggak apa-apa ya. Teh, langsung. Boleh dong kasih tahu. Ini tuh kan terlihat nih ada 2 lantai gitu kan. Boleh digambarkan nggak ke penonton nih? Ini apa aja nih? Yang atas itu? Yang atas itu sebenarnya area indoor, Kang Subhan. Area indoor dan itu spot terbaik kalau menurut saya kan. Wah, karena emang bisa langsung lihat ini ya. Yap, betul. Orang akan terkejut ketika mereka mulai masuk ke Resto DT. Rata-rata orang ekspresinya adalah wow. Nah, hamparan air ya. Gitu ya. Mereka datang-datang udah langsung dapat hadiah alam yang begitu luar biasa. Hadiah alam, betul. Tapi rata-rata orang nongkrong, ini mereka pasti rata-rata mengarah ke bawah. Pengennya justru ke bawah? Pengennya justru ke bawah. Kalau saya justru favorit di atas, Kang. Oke. Itu area indoor. Setelah itu kita bisa turun, ada 2 tangga turun, Kang, dari bagian depan dan dari bagian dalam. Kita ketemu area lorong, kalau kami bilangnya di sini itu pun masih area indoor, tapi yang sana indoor ya. Betul. Dan itu area bisa sudah ada beberapa kali kita wedding di sini, Pak Kabit. Karena kebetulan saya pun wedding organizer. Jadi alhamdulillah saya bisa membawa klien saya ke sini. Yang luar biasa, saya pernah dapat klien, ini jadi nyambung nih Pak. Mereka stay di Jepang, tinggal di Ciniru, dan mereka kekeh mau nikah di sini Kang. Itu luar biasa di tahun kemarin, dan kita udah ada 5 klien yang sudah menikah di sini. Dengan pemandangan yang luar biasa. Nah di area lorong itu yang biasa kami jadikan pelaminan Kang. Ya, jadi agar terbebas dari hujan kalaupun hujan. Kemudian di depannya ada bagian area rumput hijau, yaitu sama Kang tempat nongkrong-nongkrong seperti ini. Dan biasanya kalaupun ada entertain hiburan di Sabtu Minggu, kita ada di area sini nih Kang. Kalau misalkan tidak, kita biasanya pasang di bagian yang depan garis pagar-pagar putih. Jadi entertainnya bisa di sana, bisa di sini Kang. Itu entertain dari kita ya Kang ya. Biasa di Sabtu Minggu ada. Sabtu Minggu ada live music. Ada live music. Keren. Baiklah. Oh nanti kita bikin live musik di sini bisa ya kayaknya? Bisa banget. Pakai apa? Sebelum ditutup. Menu utama apa? Best seller di sini. Best seller. Ya itu Kang tadi Kang. Gurame, udang, bancakan seafood dan tutut. Kopi susu DT-nya best banget. Pertanyaan saya, kenapa chefnya libur hari ini? Kata siapa Kang? Katanya tadi libur katanya. Jadi chef kita ini nggak, sebenarnya chef itu kita ada 1 Kang, yang lainnya cook helper Kang. Nah, iya masa chef nggak libur Kang? Iya sih. Bisa suruh masuk nggak? Kang Subhan sih nggak bilang. Tapi tetap Kang, meskipun di hari Senin chefnya libur, tetap dong cook helpernya bisa menyajikan makanan yang... Cook helpernya aja kita yakin banget hasilnya luar biasa. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu lah. Luar biasa. Kalau sekarang ada 3.500 orang ya yang nonton. Kang satu lagi Kang, gathering pun bisa ya Kang di sini ya? Apa? Gathering. Wih, luar biasa. Pokoknya pemesanan ada di sini ya. Oke, kita ke games dulu sebelum kita tutup. Ada hadiahnya nggak? Ada. Teh Dian bisa keluarkan hadiahnya. Bisa nanti. Voucher Kang, voucher. Yang pertama untuk Teh Dian dulu ya. Kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat. Kalau bisa nggak usah mikir, ya cepat aja. Yang pertama, jadi viral karena konten atau jadi viral karena makanannya enak? Jadi viral karena makanannya enak. Nggak bisa 2, udah. Iya itu tadi pertanyaan apa Kang? Karena konten atau karena makanannya enak? Jadi viral karena makanannya enak. Karena emang makanannya enak. Kalau nggak viral? Udah karena makanannya enak jadi viral. Siap.
Mendingan dapat review 5 bintang atau dapat antrian panjang setiap hari? Antrian panjang setiap hari. Karena antrian panjang bisa bikin Viral. 5. Bisa bikin bintang 5, Kang. Pernah 2 nggak? Gak usah dijawab lah. Pengunjung rame tapi cerewet atau mending sepi tapi mereka loyal? Pengunjung rame tapi cerewet, Kang. Kenapa mau dicerewetin? Ya, sebenarnya itu bagian dari rata-rata pengunjung mah semua juga gitu nggak sih, Kang? Iya sih, iya. Karena saya juga pengunjung yang cerewet. Mie instan di tepi waduk atau steak mahal di hotel? Steak mahal di hotel. Tetap ya. Makan dulu atau foto dulu? Saya Heeh. makan dulu. Makan dulu baru. Nanti nggak ada yang difoto. Nah, Nanti- kejebak. Tapi kalau saya emang kalau saya jarang konten, Kang. Oh, Jadi gitu. ya makan aja. Udah habis, can difoto. Pesan dulu ya tuh, Kang. Pesannya di Data Itri. Iya, gitu. Baiklah. Terima kasih Teh. Terima kasih, Terima kasih. Kang Kemudian Suban. ke Pak Kabid. Pak Kabid. Promosi, bentar. Promosi pariwisata lokal atau promosi pariwisata nasional? Promosi wisata lokal. Lokal. Kita angkat yang lokal dulu. Harus Untuk hidup menjadi lokal ya, nasional. boleh dong, tepuk tangan dong. Pak Data Itri ya, Pak, Kabid promosi. ya. Sini, Pak. Oke, siap. Tetap masuk. Dukung. Dukun bertindak atau Enggak, salah? ini mati ininya, tekernya habis. Bentar. Dukung pelaku usaha kecil atau dukung investor besar? Dukung pelaku usaha kecil. Karena dari yang kecil dulu kita dorong ke yang besar. Wow, Tepuk tapi kan tangan. investor besar duitnya banyak. Ya, itu bagian dari usaha. Kolaborasi. Event budaya tradisional atau event wisata modern? Event budaya tradisional. Tetap Tetap kita angkat yang Kuningan dulu. Oke, siap. Banyakin promosi atau banyakin perbaikan infrastruktur wisatanya? Perbaikan infrastruktur wisata. Kemudian kita promosikan. Iya, tetap. Dua-duanya ya tetap ya. Iya. Iya sih, karena nyambung ke situ Nyambung. ya. Cepet viral tapi cepet redup lagi atau step by step aja tuh. Jadi wisata favorit jangka panjang. Oke, step by step. Step by step, kemudian nanti mungkin ya itu menjadi Enggak viral. peduli di awal, enggak viral juga enggak apa-apa deh. Yang penting tetap Perbaikan, layanan kualitas. Oke. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Jajuli. Terima kasih banyak Teh Dian. Terima Sukses kasih. selalu. Amin, amin, Masya Allah. Kabar-kabari Siap. pas pembukaan ya. Siap. Enggak Jadi MC ya, Kang? Enggak mungkin, saya bukan orang pertama yang nginap di situ dong. Enggak mungkin. Ini direkam loh. Masih ya? Ya sih. Jadi jangan lupa akan Langsung. ada ini. Oke, 2 kita bulan kasih lagi. Closing statement dong. Teh Dian dulu, ada yang ingin disampaikan nggak tuh? Kameranya yang ini. Apa Ada. aja terserah. Oke, Takkan- cukup. Oh, belum. Sok. Sana, yang itu tuh. Masih nih. Masih. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal sama Deta Itri, sayangnya jangan sama yang lain, cuma Uh. sama Deta Itri. Luar biasa. Pak Kabid, mangga. Oke, wisata ke Kuningan aja. Pariwisata Kuningan melesat, Jabar istimewa. Wih, besar. Oke, terima kasih banyak untuk obrolan kita sore hari ini. Saya sih yakin mudah-mudahan obrolan ini bukan obrolan terakhir kita di Kuningan ya. Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi Pak Kabid, Ya. dengan Teh Dian, dengan siapapun orang-orang yang memang punya niatan untuk membangun Kuningan dengan porsi mereka masing-masing. Ada yang sebagai pengusaha, sebagai apapun itu ya. Sehingga nanti Kuningan bisa lebih dikenal, lebih melesat. Saya Melesat. MC Subhan undur diri, selamat sore. Ya.